Kan di situ dari saudara mereka. Mereka kan Bani Israel. Bagaimana kau ini menyelesaikan itu? Kan Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Makanya kalau baca Bible yang lengkap. Memang begitu kan. Bentar dulu, kau sudah aku jelaskan. Aku sudah menjelaskan. Bentar dulu. Orang belajar filsafat. Bentar dulu. Gimana? Bentar dulu. Kok nggak cerdas gini? Dengar dulu. Nah, buku yang sama, buku ulangan. Anda buka teman-teman Muslim Kristen belajar, buka lagi. Tadi ulangan 18 surat Al-Baqarah surat ayat berapa itu ya? 130 Nanti teman-teman cari. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ekuivalen. Nah, tulis lagi di catatannya. Ulangan pasal 30. Sebentar dulu. Kau tadi minta aku jelaskan. Aku sesuai requestmu, aku jelaskan. Anda buka. Kang Chan, saudara mereka ini maksudnya siapa? Bani Israel atau luar Bani Israel? Jangan tanya saya, tanya buku yang di situ. Buku di situ mengatakan ulangan 34 nomor 10. Yang seperti Musa bertatap dengan Tuhan, tak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Sebutkan ratus, kalau itu jangan ratusan lah, ribuan, jutaan nabi-nabi dari Bani Israel. Sebutkan, tak ada satupun nabi yang seperti Musa. Kata siapa? Kata ulangan 34 nomor 10. Tetapi nabi yang dijanjikan itu harus seperti Musa. Kata siapa? Kata ulangan 34 nomor 10. Yang seperti Musa bertatap langsung dengan Tuhan, tak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Enggak ada. Ada. Datanya habis, selesai. Kita ujian sekarang. Ujian. Ada orang-orang Kristen memaksakan kepada Yesus. Aneh sekali Kristen nih. Tiap hari, tiap malam mendalili Yesus, mengimani Yesus Tuhan, tapi yang didalili malah jadi nabi. Akal kan? Tuhan Yesus, tapi yang didalili nabi. Masuk akal jadinya kan? Tapi oke lah, jadi nabi Tuhan Yesus. Sebentar dulu, selesai dulu. Saya selesaikan dulu. Ya udah, karena saya ini orang baik, saya borong keinginan kalian semua. Berarti Tuhan Nabi Yesus. Nah, itu ya. Nah, udah. Nabi, bukan Nabi. Tuhan Nabi Yesus. Nah, gitu. Dia Tuhannya Nabi. Nah, kita lihat apakah Yesus seperti Musa? Nah, Musa mendapatkan firman Tuhan langsung dari Allah, dari Tuhannya. Nabi Muhammad mendapatkan firman Tuhan langsung dari Allah. Peristiwa Isra wal Mi'raj langsung bolak-balik langsung dengan Allah. Inilah ketetapanku, salat 5 waktu sebagai pengganti yang 50. Selesai sudah. Bahkan Nabi Muhammad diriwayatkan pulang pergi itu karena Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan, umatku tidak kuat, 50, turun lagi jadi 25. Jangan, umatku tidak kuat, turun lagi setengahnya. Akhirnya jadi 5 waktu. Selesai. Wah, Yesus. Sekarang kita uji karena kita harus adil. Adilah. Wa aqrabul taqwa, karena adil itu lebih dekat kepada saudara. Santai dulu. Adillah, karena kita harus adil, kita juga terapkan kepada Yesus. Sekarang Yesus mengklaim, kata Yesus, sebab segala firman yang telah disampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Kapan Yesus bertemu dengan Bapa? Ada dalilnya. Yesus bertatap muka dengan Bapa, ada? Ada? Nggak ada. Yesus bahkan kata Yesus, Bapa rupanya, Tuhan itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Selesai. Kata lagi, kok melucu? Apa kata? Kita uji lagi ya. Nah, Musa ini punya bapak, punya ibu. Lahirlah Musa. Nabi Muhammad, sebentar dulu. Loh, ulangan 18 salah jalan. Dari sebentar dulu sih kamu ini. Dia udah bilang sebentar dulu ya, sebentar dulu. Kita tunggu 1 jam lagi. Baik, makasih banyak. Aku nih kalau saya kalau dipersilakan ngomong, saya senang sekali. Lanjut lagi ya. Kita tunggu 1 jam lagi. Baik, terima kasih.
Nah, sekarang kita lanjut. Nabi yang Nah, dikorbankan harus seperti Musa. Dengar dulu. Kita tunggu satu jam Musa, lagi dia iya, berhayal. siap, baik, terima kasih. Tapi kau motong terus. Nah, baik. Musa punya ayah, punya ibu. Nabi Muhammad punya ayah, punya ibu. Berarti Nabi Muhammad sama dengan Musa. Yesus punya ibu, nggak punya ayah. Memang agak beda juga sebetulnya. Kalau kita lihat kredonya dari sebentar dulu. Kalau kita lihat katekismusnya, bahwa contoh lihat katekismus kredo Nisea, apa katanya? Begotten son, not made. Anak bapak, lahir dari bapak. Lahir dari bapak. Coba lihat kredo. Antum buka katekismus Luther. Martin Luther, Lutheran. Antum kalian buka katekismus. Contohnya bawa keprotesan HKBP misalnya. Tulis buka. Lalu apa yang dikatakan? Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria. Aku disuruh menjelaskan. Kamu udah mau keliling dari kejadian sampai Belum, ulangan. Nggak ada kejadian. Nggak usah Ulangan kemana-mana, saya. fokus aja. Ulangan. Dua. Fokus. Biar Yesus, biar ya. enak. Nabi ya. Muhammad menikah. Nabi Musa menikah. Kawan-kawan, Yesus tidak pergunakan burungnya. Kata Kristen. Kata orang Kristen, Yesus tidak mempergunakan burungnya sama sekali untuk berhubungan intim. Tidak, tapi untuk kencing aja kayaknya. Kayaknya ya, koreksi kalau saya salah. Beda dengan Musa. Nabi Musa saya kan punya koreksi keturunan. kesalahan kamu gitu loh. Salah banget Nabi malah. Nabi Udah bang, jangan kemana-mana. ada es. Keliling dari kejadian Sudah. Saya ini kalau ditanya saya Jangan jawab. keliling, Suruh Bang. jelaskan saya jelaskan. Sudah. kemusan sekarang. Saya. Jadi Nabi Muhammad dinubuatkan oleh Bible. Masya Allah. Baik ya. Sedikit aja. Sabar. 3 menit aja lah, gini lah. 3 menit Panjang aja. 3 menit. Yang panjang. Kamu sampai 1 jam. Karena aku disuruh menjelaskan. Ya, Kau saya diminta potong, bertanya. panjang. Masa bertanya 3 menit? Sudah 3 Bertanya menit aja. cepat. Oke, 2 menit lah ya. 2 menit ya. Jangan. Boleh? 30 detik. Oh. Baik. Kamu menyamakan Musa dengan Yesus dalam pengertian kemanusiaannya gitu loh. Musa punya anak, Yesus nggak punya anak. Ya. Jadi gini ya. Yang membedakan gini teman-teman. Di luar kodrat manusia. Apa yang di luar kodrat manusia? Yang pertama, Yesus gitu loh. Tidak dilahirkan secara seperti Anda lahir. Ya. Musa lahir secara manusia. Ya, dari seorang perempuan. Mungkin Anda tidak tahu kenapa dia menjadi Musa. Karena dia waktu kecil dikejar-kejar. Ya. Dikejar-kejar. Begitu juga Yesus waktu anak-anak. Juga dikejar-kejar untuk dibinasakan. Gitu loh cara membedakan. Ya. Oke. Bukan Yesus lah. Baik. Bukan sebentar. Bukan Baik. Muhammad punya apa Dengar dulu, namanya Cak. emak. Jadi Yesus seperti Musa atau Yesus Bapak. tidak seperti Musa? Kok Yesus kalau seperti Musa atau tidak? itu loh tangkapnya ya. Dari di luar pengakuan manusia ya. Bukan itu. Yesus seperti lahir Musa. normal. Yesus tidak lahir. Berarti Yesus seperti Musa atau tidak seperti Musa? Jadi begini, yang seperti Musa, dengarkan. Yang seperti Musa gini loh, ketika kelahirannya ya. Ketika kelahirannya, ketika masih anak-anak, Musa itu disembunyikan kan? Dilarikan oleh orang tuanya. Kamu tahu peristiwa itu nggak tahu dia, mana dia tahu gitu loh. Kemudian Yesus ketika masih bayi, Jadi juga Yesus seperti dilarikan. Musa. Kan cuma Dia mendongeng akan aja dia. dibunuh, gitu loh. Jadi Yesus seperti Begitu Musa atau cara tidak menarik seperti Musa? persamaannya, kawan. Iya, Bukan baik. lahir. Semua manusia juga punya emak, punya bapak. Iya, baik, Begitu kan masa baik. disamakan seperti Iya. itu. Jadi Yesus seperti Musa atau tidak seperti Musa? Masih ada lagi yang aneh dan lucu dari Anda ya. Saudara, jadi Yesus seperti Musa atau tidak? 18 ayat 18. Jadi Yesus seperti Musa atau tidak? Sama-sama manusia. Seperti Musa. Jadi begini, kalau sama manusia, semua manusia sama. Iya Punya udah, jadi emak, punya bapak. Yesus punya bapak. Itu kan. Kalau kamu mau narik
suatu peristiwa dan membedakan. Susah sekali jawab. Bukan Yesus begitu, seperti kamu Musa. punya bapak biasa sama manusia. Ya udah, begitu. baik. Pertanyaannya sama. Seperti Musanya. Jadi tidak Yesus Musa. Yesus seperti Yang Musa. Yesus seperti Musa itu. Kenapa kau bukan ini sisi sangat- manusianya, kawan. Kenapa kau kejang-kejang? dengar, Santai dengar. dulu. Yang Yesus seperti manusia, Musa atau ya, tidak? maaf. Yang seperti Musa gini, Jangan. yang seperti Musa itu seperti ini, yaitu Yesus itu ketika kecil, ya, Yesus dia diusirkan, seperti Musa. disembunyikan. Itu loh, Yesus sama dengan Musa, seperti Musa. begitu. Kata Seperti Musa, Bapak dia Sparta. disembunyikan. Beri Yesus ancaman, seperti pengertian. Musa. Begitu sobat. Dia kan Musa punya bapak, punya ibu. Jadi Bukan. Yesus seperti Musa atau tidak seperti Musa? Semua itu saya juga seperti Musa, punya bapak. Oh, Anda punya seperti ibu. Yesus. Gitu kan? Nah, saya justru tidak seperti Yesus. Kenapa? Saya tidak lahir kemudian dikejar-kejar. Yesus seperti Musa. Musa seperti Anda. Jadi Anda Musa, seperti saya Yesus. katakan peristiwa. Peristiwa kawan. Ya udah. Kan cuma Musa punya bapak punya ibu, kamu juga punya bapak ibu. Yesus itu betul. dari kecil dia sudah diancam dengan Saya kematian. bukan Dia nabi. disembunyikan. Musa nabi yang bagus. Itu sepertinya. Ya udah, Kemudian, sekarang pertanyaannya Musa sama juga remaining, masih kecil Pak. diancam, Yesus seperti Musa atau bukan dari seperti Musa? kematian. Menarik Saudara, seperti kau ini tidak mau itu bukan jawab. soal manusianya. Udah, Bang. selesai. Begitu ya. Paham nggak? Nggak ada diskusi. Alasan kenapa saudara kita ini tidak mau berdiskusi karena dia kejebak dengan statementnya sendiri. Berarti Yesus tidak seperti Musa. Kelar. Benarlah yang ditetapkan di situ Ulangan 34 nomor 10. Kami ini muslim ya, kami muslim. Kami meyakini batal keimanan kami jika tidak mengatakan Yesus Nabi Isa itulah nabi. Wa ja'alani nabiyya, dijadikan nabi. Kita meyakini nabi. Tapi nabi itu punya syarat yang paling mutlak. Dengan tadi banyak syarat itu. Salah satunya adalah seperti Musa. Sedangkan buku yang sama Ulangan 34 nomor 10, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel yang seperti Musa. Kalau kalian pakai objektivitas, harusnya kalian nyari di luar Bani Israel. Siapa yang seperti Musa? Siapa yang seperti Musa? Muhammad. Nabi Alhamdulillah. Muhammad. Tapi Jauh tidak dari sama, ekspektasi. satu buta huruf. Lihat. 1, 2, 3, 4. Kristen harus tunduk bahwa itulah Nabi Muhammad. Terima kasih konfirmasinya. Tidak pernah tidak. Bayangkan Nabi Muhammad dinubuatkan dalam buku Musa. Walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah didatangkan Alkitab ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum. 15 menit terakhir kita mengenal Nabi yang akan datang itu dan sudah datang, alhamdulillah. Kenapa Tuhan memperkenalkan diri kepada Musanya, ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub? Jadi kenabian itu bukan Tuhan mengenalkan diri sekadar mengenalkan, tapi itu tentang darah ya, tentang darah yang mengalir. Jadi nabi itu harusnya dari Bani Israel, ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Secara silsilah itu dapat diterangkan. Kalau ada nabi Kenabian di Islam yang dan muncul Kristen dengan- aja beda. Iya, Kristen Konsep sejauh kenabian abadi. antara Islam dan Kristen memang jauh. Nah, Jadi, baik, saya respon ya. Kalian ribut sendiri berdua, saya respon. Ya. Anda betul bahwa Gini. Tuhan memperkenalkan itu, Tuhannya selesai, Abraham. Bang. belum selesai. Oke, Bang. silakan. Gini, jadi gini Kang Chan. Jadi nabi terakhir, jadi ketika nabi terakhir atau Yesus Kristus yang disebut juga nabi itu tidak menikah karena berarti nabi selesai. Karena tidak ada lagi keturunannya ke bawah. Ketika nabi terakhir juga kawin, berarti akan ada nabi yang lain dari keturunannya itu. Karena penutup adalah darah itu, kenabian. Di sini Nabi Muhammad kawin loh, punya anak 6, 7. Berarti masih ada nabi yang lain dalam Islam. Begitu Kang Chan. Oke, untung aku bangun. Baik. Betul itu datanya Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, dan Tuhannya Yesus. Betul tidak? Tidak disampaikan di mana disampaikan Tuhan Yesus. Kan Yesus mengaku dirinya punya Tuhan. Tidak, Siapa Tuhan? kamu Siapa mana Tuhannya yang kamu Yesus? lihat di Keluaran itu Tuhan Abraham,
Ishak, Yakub dan Yesus. Lalu bilang. Tuhannya Yesus bukannya Tuhannya Abraham. Lalu di situ tertulis di mana? Saudara, Ya, dengar itu. dulu. Yohanes 20 nomor 17, Yesus punya Tuhan. Nah, Tuhannya Yesus Yang- Tuhannya Abraham yang- bukan? Yang dibahas ini Keluaran. Makanya saya lengkapi, itu Makanya Tuhannya lengkap. Abraham, Itu Tuhannya cuma- Ishak, cuma Tuhannya 7 Yakub, ayat. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus. Artinya bahwa Yesus itu penggenapan, itu penutup dari Nabi. Bang, saya tanya, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Nih, jawab, kamu bisa kamu apa? Saya ulang pertanyaannya, pakai headsetnya. Dengar, Ini bisa bahasa nggak apa? Tuhan punya Tuhan? Pertanyaannya apa? Itu sudah Nggak bisa bisa. beda konsep, Nggak bisa. pertanyaanmu itu. Kenapa Yesus mengaku punya Tuhan? Itu beda Di konsep, mana Abang. Yesus mengaku Yo. punya Tuhan di mana? Itu beda Yohanes, konsep. saudara, Yohanes, Iya. buka dulu datanya sebelum bilang beda konsep. Oke, Yohanes Ya, pasal Yohanes. 2, buka Bibelnya. Yohanes pasal 20 nomor Yohanes. 17. Markus pasal 12 nomor 29. Satu lah, Kang Chan. Tambah dua, oke, dua lagi, dua aja dulu. 20, 17 ya. Bacakan. 20, 17. Tenggos. Janganlah engkau memegang aku. Saudara-saudara, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Oke. Nah, siapa Allahnya Yesus? Iya, kau bilang Tuhan mana? Enggak ada. Siapa Allahnya Yesus? Enggak, kok. Allah disebut Kau Bapa. buka paralelnya, maka akan disitu katakan Bapakku dan Bapamu, Iya, Tuhanku dan Tuhanmu, sabar, banyak sekali. sabar, Tapi sabar, dirubah oleh sabar. LAI jadi Allahku dan Allahmu. My Father and your Father, my God and your God. Pertanyaan saya, siapa Betul, Allahnya Yesus? Betul. Sabar. Kenapa tidak Siapa? dikata? Kenapa Yesus Siapa harus Allahnya sabar? Yesus? Iya, kenapa Yesus harus Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya siapa Allahnya Yesus? Diam dulu, Comot. Itu jawabannya ada, jawabannya ada. Bukan itu yang saya tanya. Saya tidak tanya kenapa. Yang saya tanya siapa? Berarti Siapa menolak Allahnya kebenaran, Yesus? Menolak kebenaran. Kalau orang sesat itu harus diluruskan Ya cara siapa berpikir. Allahnya Yesus? Siapa? Iya. Sekarang Siapa? Bapakku dia bilang. Kenapa dia tidak berkata Bapak kita? Karena Kenapa sedang harus- ngobrol dengan Maria Magdalena di situ. Iya, dia Ya, bilang di situ ini. punya Tuhan Maria Magdalena. Ya artinya dia punya bapak, Majas, Sekarang gini, metaphorical. sabar. Kenapa Yesus nggak berkata Bapak kita? Kan dia berbicara Karena dengan dia Maria punya Magdalena. bapak. Enggak ada. Masa Kenapa gitu dia aja nggak? penekanan kepada Bapakku? Ya karena dia punya bapak, posesif itu kepemilikan. Oke, dia punya. Ngerti bahasa Indonesia kayaknya saudara kita Tapi nih. dia mengatakan Dengar dulu, Bapakku. dengar. Ini nih, Sabar. dengar. Mousku, mousku. Berarti aku punya mouse kan? Gelasku, punya gelas. Sabar. Sprayerku, Kalau- aku punya sprayer. Lampuku, berarti aku punya lampu. Bapakku, aku Oke, punya bapak enggak? Sabar. Bukan Oke, sabar dijawab, Kalau saudaraku. Kang Chan punya adekku. Kalau saya punya adik, saya bilang adekku. Nah, saya punya Tuhan, Sabar. Tuhanku. Kalau ngomong sama bapaknya gimana? Bapakku. La Ayo haula kita wala pergi, quwata Pak, illa. ayo kita menghadap Yesusnya ayat. dibantah. Sabar. Yesusnya dibantah oleh Kristen. Adiknya bapakku, bapaknya. Saudara, Yesus Kalau ngomong kata, sama dengar. adiknya, Saudara sabar, Eno, kan dengar. ngomong sama Dengar, adik, saudara Eno, dengar. Ini Ayah- statementnya. ayahku, Aku pergi, ayahmu. Eno. Ya, Aku pergi sabar. kepada bapakku dan bapakmu. Iya, betul. Ketika Yesus mengatakan bapakku, punya bapak enggak? Ketika Kang Chan ngomong sama adiknya, ayahku, ayah kita. Saya punya ayah, iya. Nah sekarang saya balik lagi ke Yesus. Ketika Yesus mengatakan Bapakku, Eno, Jadi- dengar dulu. Eno, kau ini Iya, ngomong Kang Chan, terus, betul, tapi tidak betul. ngerti. Eno, ketika Yesus mengatakan Bapakku, Yesus punya bapak tidak? Ketika Yesus bilang Bapakku, itu dia mengatakan pribadi yang lain. Punya bapak atau tidak? Dia tidak mengatakan Bapak kita di situ. Bapak kita itu, saya ngomong sama Selesai. Siapa lagi Ayo yang mau kita diskusi pergi dengan ke ayat saya? Alhamdulillah. Yesus punya Tuhan. Yesus bertuhan. Selamat siang. Ya, Pak Kacek. Sudah dulu Eno ya. Sudah dulu Eno. Sudah. Anda sudah. Silakan Pak Kacek. Ayo, Kang Oke, Chan, kita Kang pergi ke Chan, ayat aku kita. mau bertanya nih Kang Chan. Ya, boleh, Selamat siang, silakan. Kang Chan. Siang. Nah, aku mau tanya ini, apakah Al-Quran ini kitab sejarah atau tidak? Di mana lihat? Quran ini ya Dulu, baik. sabar dulu, Kang Chan. Lama panjang sekali Iya, pertanyaannya. dulu. Jangan menghargai tamu. Ya. Tapi Pertanyaan. tamunya nggak berharga.
ini ya, pertanyaannya kepada Kang Chan yang mulia. Kalau benar Al-Quran itu kitab sejarah. Jangan kau katakan aku yang mulia, jadi Tuhan nanti aku. Nah, maksudnya kan, Aku agak khawatir kalau Kristen udah mulia-muliaan, bahaya. iya. Ntar sekali mereka tangkap, nanti aku ditangkap sini. Siapa Saya ini? kan menghargai Utusan Allah. Kristen. Saya kan menghargai. Ini menolak kebenaran ya. Dia sudah ngerti tentang Yesus itu. Iya, kasih kesempatan dulu orang bertanya, tahu itu. Nah, ini izinkan Chan. Kalau memang Al-Quran itu, aduh, macet nih. Dengar suara saya? Ada suara Bapak, cuman gak Oke, jelas. oke, Sama oke. seperti kepercayaan Bapak ada, tapi gak jelas. Oke ya. Nabi Nuh ada tapi nggak jelas juga. Ini ya Kang Chan. Dari tadi Nah, kita jelaskan Nabi saya dari Bible. Kalau memang itu Al-Quran itu memang dari Allah, nah tunjukkan sama saya sisilah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran pakai data dan pakai dalil. Silakan, terima kasih. Baik. Tadi sudah saya sebutkan. Oke, saya sudah sebutkan tadi. Rabbana wa ijyarfa'u Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan mina qawaida minal bait. Meninggikan fondasi dari Ka'bah. Siapa? Ibrahim. Turun ke bawah, apa kata Quran? Wa Ismail, dan Ismail. Ibrahim cagak dua, ya Abraham dari keturah nanti luasan belakangan. Abraham, Ismail dan Ishak. Jadi kita silsilahnya dari Abraham ke Ismail, wa Ismail. Apa kata Quran? Wa min zurriyatina, dan keturunan kami. Lalu apa yang dikatakan? Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Rasulan. Siapa rasul itu? Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Disebutkan dalam Quran. Abraham, Ismail, lalu keturunan, lalu kepada Nabi Muhammad. Sama seperti, memang tidak detail. Seperti Yesus juga sama. Kristen mengatakan Yesus keturunan Daud. Saya tanya di dalam Bible, siapa nama bapaknya Maria yang disebutkan dalam Bible? Satu saja. Silakan. Bapaknya Maria. Kalau Yesus dianggap keturunan Daud. Pertanyaan saya, sebutkan satu nama bapaknya Maria yang disebutkan dalam Bible. Satu saja, silakan. Di mana? Ya izin ya Kang Chan, jangan dulu Ya. turunkan bilang sama moderator. Nanti moderator ini nggak fair. Tapi Bapak harus jawab pertanyaan. Kalau Bapak nggak mau jawab pertanyaan, Iya. jangan kan moderator, penonton aja ngeri. Pak Jiji. Izinkan Silakan. Chan. Pertanyaannya sama. Siapa nama bapaknya Maria, mamanya Yesus dalam Bible? Tapi satu syarat Kang Chan. Nggak ada syarat Bang, diskusi aja biasa aja. Kau kasih penekanan di poin-poin yang kau tekankan, aku kasih penekanan poin yang saya tekankan, biasa aja. Banyak sekali syaratnya. Udah banyak dalil, banyak analogi, tunggal banyak analogi, sekarang banyak syarat juga. Sekarang pertanyaannya sama. Siapa nama bapaknya Maria dalam Bible? Umi tolong buatin kace. Saya ada istri Pak Kace. Kopi Pak Kace nggak ada istri. Umi tolong buatin kopi. Ayo, saya tantang kalian semua Kristen. Kencangan ya. Saya menantang seluruh Kristen. Dan kalian berhak panggil pendeta-pendeta kalian, gembala-gembala kalian yang kalian suka store perpuluhan kepada mereka. Bawa mereka. Jawab pertanyaan saya yang satu. Siapa nama bapaknya Maria yang disebutkan dalam Bible? Ayo. Saya tunggu. Siapa nama bapak? Yesus nih. Tuhan katanya, keturunan Daud. Siapa nama bapaknya Maria yang disebutkan dalam Bible? Kan harus ke Daud. Masa kakeknya aja nggak tahu? Nenek lu kiper. Masolang silsilah. Hancur silsilah. Masolang silsilah. Masa kakeknya aja nggak tahu? Kalau kau ingin dinisbatkan pada kakek moyangmu, kau harus tahu kan bapakmu siapa, ibumu siapa, nama bapak kakekmu siapa, nama bapak ibumu siapa, kan tahu.
Saya baru satu level. Siapa nama bapaknya Maria? Anak bapaknya Maria, mamanya Yesus. Ayo, jawab. Mana Yesus tidak berubah. Jangan sampai saya nyanyi. Ayo jawab. Jawab. Nabi Muhammad disebutkan dalam Quran. Saudara, Muslim, kalau kalian ditanya, ada nggak silsilah Nabi Muhammad? Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Bangkitkanlah seorang rasul di antara mereka. Siapa rasulan? Muhammadur Rasul. Nabi Muhammad. Lihat ayat saat ke atasnya. Siapa yang disebutkan di situ? Rabbana waj'alna muslimin lak. Jadikanlah kami berdua orang muslim. Siapa orang berdua ini? Ismail wa Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak. Ismail anak tunggal Abraham yang dikasih. Ishak anak kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ismail. Ismail keturunannya dan Nabi Muhammad. Ada dalam Quran. Nah, kalau mau disebutkan satu-satu, sekarang berikan kepada saya satu nama saja. Bapaknya Maria dalam Bible. Mamanya Yesus. Silakan. Cek. Ada suara saya. Ya, teman-teman. silakan. Bang Bocil, ada suara. Suaranya ada, argumennya nggak ada. Oh, iya. Bang Bocil, bisa buka data Bang Bocil. Bang Bocil. Susah sekali mendalili keturunan Yesus. Wala quwwata Bang Bocil. Bang Bocil nangis. Editor. Aku susah sekali. Lukas 3 ayat 23 Bang. Pon a friend, pon a priest, pendeta, telepon pendeta. Bawa pendeta. Bawa pendeta ke sini, bilang diundang di komalnya Ustadz Arif. Ada pertanyaan yang mudah. Iya. Aku udah apa? Bang Kalian Bocil. ngapain mendalili Yesus Tuhan dinubuatkan? Kakeknya aja nggak tahu. Lama sekali. Di mana? Siapa nama kakeknya Yesus? Bapaknya Maria yang disebutkan dalam Bible. Jangan ngomong-ngomong keturunan Daud. Tuhan punya keturunan. Ada di keturunan. Pegangan ya. Pegangan ya. Ya. Coba Bang Bocil, Ibu Silvi ini Islam atau Oten ini? Coba nih. Ibu Silvi ya. Coba kita 3:23 Bang. Kristen Bang, Kristen Nah, Bang. coba bukakan ada plus 2 Bang. Iya gimana Bang? Menurut anggapan orang bahwa mertua adalah Lukas 3:23 Bang. Mana orang mau bicara tahu ini? Lukas 3:23 Bang. Astagfirullahaladzim, dikasih tahu. Kan saya akan bacakan, cuma dengan intonasi yang beda. Gimana kita Menurut. mau bicara? Coba buka. Ya udah, silahkan. Silahkan. Kita tidak bisa dengar ini. Kita mau bicara apa? Tidak bisa dengar, orang juga bicara. Silakan. Dia ngerocos dari Siapa tadi. nama bapaknya Maria, kakeknya Yesus yang disebutkan dalam Bible? Silahkan. Ayo, oke. Saya membawa Lukas 3 ayat 23. Orang tua dari Maria adalah Eli. Itu Yusuf Margonah. Yang saya tanya Maria, bukan Yusuf. Ini Yusuf, Eli. tunangannya. Eli. Ini Maria. Yang saya tanya bukan bapaknya Yusuf, bapaknya Iya, Maria. orang tuanya Maria itu adalah Eli. Di mana Lukas 3:23 bapaknya Yusuf? Baca Baca bapaknya Maria. Ini Yusuf, tunangannya. Ini Maria, mamanya Yesus. Yang saya tanya bapaknya mama Yesus, bukannya bapak Yusuf. Menurut anggapan orang, mertua jadi bapak kandung. Hanya di Bible, mertua bersundal dengan menantu, mertua jadi bapak kandung. Hanya di Bible, tak pernah ada di dunia lain. Hanya di Bible. Sebutkan bapaknya Maria dalam Bible. Aduh.
Kancan. Nama bapak orang tua dari Maria itu adalah Heli. Kalau bapaknya Saya Yusuf tanya, siapa? dari mana? Bapaknya Yusuf siapa? Ya bapaknya Yusuf ya. Saya kurang tahu. Emangnya dari Yusuf? Baca Lukas Yang 3:23. ditanya Kancan. Bapak Tadi apa Eli orang itu tua bapaknya Maria? Yusuf. Saudara, Eli itu bapaknya Yusuf. Anak Lukas 3:23, Anda googling, baca Lukas 3:23, buka Bibelmu, dibuka Bibel itu jangan diketekin. Dasar pantas saja kau murtad menghina Nabi Muhammad. Segini aja pengetahuanmu. Mana kakeknya Yesus, mana kakeknya Yesus. Kalau kalian, nih janji. Kalau kalian bisa menemukan nama kakeknya Yesus dari Maria, saya nggak jadi ya. Ini mau cukur jambang, nggak jadi ya. Mana? Kalau nggak bisa jawab bilang, Kang Chan nyerah. Aku nggak bisa jawab. Tahu tuh. Aku menyembahmu, Kang Chan. Terus Kuneo menyembah. Ya menyembah kamu. Aku dilaporkan, Mas Solang. Bagaimana ini Ustadz Arif nih? Tidak ada perlindungan. Akunnya Ustaz Tata monitor. Ustaz Tata. Iya, Kang Chan ganti akun dulu Kang Chan. Ustadz, saya ganti akun dulu, Ustadz. Ya, naik lagi habis ini. Lanjut. Naik lagi habis ini. Mazalah. Menggebu-gebu. Kang Chan. Sambal terasi gitu. Mana ini? Mana otannya ini? KC, mana KC? Itu data itu tak. Jadi gini ya. Kalau orang Kristen itu, kalau mau jadi debater itu, jangan lama-lama. Ya kayak KC ini udah. Kayak Luga, jangan lama-lama. Nanti konslet otaknya itu. Ya kalau Bang Juma semakin tahun lama, semakin alim beliau. Tapi kalau Kristen jangan, konslet otaknya itu. Kayak KC ini, dari dulu kan dia itu. Udah ada perkembangan. Masih levelnya masih kelas bertanya masih. Halo. Kancan mana? Kancan kabur. Ya silakan. Mana orang tuanya anu? Silsilah. Kabur Kancan. Oh, udah ada. Iya. Nama orang Muhammad tua siapa? dari Maria itu Santonda Hakim atau Joakim. Di mana datanya itu? Nah, Di mana datanya? benar. Datanya ada. Ya, silakan. Yuk, saya tanya, saya tanya ke sama Takra. Ya, apa? Di mana silsilah Nabi Muhammad? Ya, silsilah Nabi Ibrahim sampai Muhammad itu mana Nah, datanya? ini dengerin. Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib. Oh, iya, silakan. Kaab, Loib, Golib, Fiher, Malik, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'at, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjud, Nabid, Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Yahur bin Ra'u, sampai Syed, sampai ke Adam. Kami hafal. Nah, kalau kamu coba kamu. Yesus sampai Nabi Adam, saya bisa. Nabi Muhammad ke Nabi Adam, bisa saya. Ayo. Jadi gini KC, tidak ada firman Tuhan itu membahas silsilah, gak ada. Coba, pernah gak Yesus menerima firman, Yesus, ini lo nasab kamu ya, silsilah kamu. Gak ada. Al-Quran atau firman yang diberikan kepada Musa, Yesus, Nabi Muhammad, isinya perintah, larangan, akidah, syariat. Gak ada Yesus menerima firman, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Isinya, ini ayahku, ayah bin ini, bin ini, bin ini. Gak ada firman Tuhan kayak gitu itu. Ya coba mana? Ucapan Yesus yang warna merah. Dia mendapat firman Anda tentang bertanya. silsilah dia.
Oh, silsilah Yesus. Ya, coba. Ya, silsilah Yesus banyak. Kalau silsilah Muhammad ada nggak tertera? Ini saya hafal saya. Iya di mana? Surat berapa? Ya, Sirah Nabawi ya. Sirah Nabawiyah. Oke, sekarang. Jilid berapa sih? Jilid Oke, berapa? sekarang. Biasanya? Sekarang kamu tahu nggak Yesus menerima firman isinya silsilah dia, ada nggak? Coba. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Disampaikan ini tentang ini loh bapak saya. Bin ini, bin ini, bin ini. Ada nggak kayak gitu? Coba. Ada garis keturunannya banyak. Itu Yesus yang ngomong. Itu Kalau Yesus yang Muhammad ngomong. ada nggak? Yesus Sirah yang ngomong itu. Nabawiyah jilid berapa? Jilid berapa? Coba, Ayo, Yesus saya yang contoh. ngomong. Ya. Lo kamu ketik saja coba silsilah Nabi. Nabi Muhammad sampai ke Ada, Adam. Coba. ada. Ada Nggak gimana? ada. Ya, saya buka kamu. surat Al-Ankabut ya. Tunggu. Saya buka surat Al-Ankabut Kalau ya. kamu gini, kalau kamu pernah Islam ya, coba. Kalau kamu pernah Islam, silsilah Nabi ini bahkan dibentuk dengan nadom. Tahu nadom kamu? Nadom itu dibentuk hafalan. Abu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hasimun Abdi Manafiyan Tasib wa ummuhu Aminatu Juhriyah. Sampai dibentuk nadom. Ini kalau dibahasakan Indonesia, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Hasim Adi Manaf Kusai bin Kilab Murraka Ablu Aigoli Fihir Malikin Nana Huzaimah Mudrika Ilyas Mudorni Jarma'at Adnan Ud Mukawim Nahur Tira Ya'rub Yasjud Nabid Ismail bin Ibrahim. Sampai anak kecil hafal itu. Karena sudah dibentuk nadom di kitab kitab Tauhid, Aqidatul Awam nama kitabnya. Itu silsilah Nabi Muhammad, mulai dari ayahnya, ibunya. Nah kalau kamu, tahu apa kamu? Ayo silakan. Sekarang gini aja. Kamu dialog dengan saya, tema yang kamu kuasai apa? Ayo. Bukan satu tema. Pegangan ya. Ayo. Iya. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu adalah keturunan dari Ibrahim, pegangan. Buka surat Al-Ankabut ayat 27 mengatakan Itu yang menjelaskan. Loh, itu menceritakan. Jeder, selamat datang. Tenang. Loh, kau takut? Gini loh. Kenapa kau potong? Sekarang Kasih gini. dulu orang Oke. bertanya. Ya udah, silakan. Habis ini saya tunjukkan ya. Oke, silakan. Tentang Nabi Muhammad keturunan dari Ibrahim menjadi nabi. Oke, silakan. Oh, Anda bilang yang tadi kan di dalam Sirah Nabawiyah. Betul? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 27 mengatakan yang diberi oleh tanda kenabian itu berasal dari Nabi Ibrahim, bukan dari Ismail. Itu benar karena keturunan para nabi yang benar itu adalah dari Bani Israel. Begitu, cerdas. Ini ya, saya kasih data. Ini tak kasih Selamat data. datang di kebenaran. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimhumul kitab. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim ini siapa di sini? Ya, ini saya buka dengan penjelasannya. Ya, nah ini. Mereka ini ya Tuhan kami utuslah untuk mereka, kata Ibrahim, yakni ahlu bait, seorang rasul dari kalangan mereka. Ini telah dikabulkan Allah. Mana itu nama Ibrahimnya, dengan mana? dibangkitnya Nama Ibrahimnya mana? kepada mereka Nabi Muhammad. Nah ini. Oh, mana di situ Nabi Ibrahim? Oke. Ini ayat sebelumnya ya, ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya ini Nabi Ibrahim ini, Rabbana ini. Karena ini wa'id yarfa'u Ibrahim. Ya. Jadi dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Lalu di ayat setelahnya dia berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyati ummatan muslimatan lak.
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami. Maka di ayat yang tadi itu, maka Allah utus dari keturunan Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad. Ini jelas ucapan Ibrahim. Wong di ayat sebelumnya memang membahas Ibrahim ini. Ya, wa idh yarfa'u Ibrahim. Nah, ini ayat sebelumnya ini. Oke. Apalagi? Malah tertawa. Abang begini abang, Allah yang benar adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oh betul itu, betul. Ya dengar dulu. Kalau abang merujuk ketika Abraham selesai dari itu turunnya ke Ismail. Lalu Allah yang benar itu Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunan dari Abraham adalah Ishak. Kenapa bukannya Ishak yang melanjutkan untuk bait Allah, tetapi larinya ke Ismail? Sementara Allah yang benar itu dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bukannya Ismail. Kenapa Ishak? Bukannya Ishak. Oke. Jadi gini, Ismail dan Ishak ini keturunan dari Abraham. Yang mana dua putra ini akan menjadi nabi. Kalau orang seriwil dari Ishak akan muncul nabi-nabi seriwil. Nah, nabi seriwil untuk mereka yang terlahir adalah Yesus. Kemudian karena orang seriwil, gantian kita di-mute. Gantian dulu ya. Tenang. Gantian dulu ya. Ini tidak bisa di-mute ini. Noise orang Jadi gini. Memang Nabi Ishak ini seorang nabi dan anak cucunya akan menjadi nabi hanya untuk seriwil saja. Kemudian mereka direndahkan oleh Allah karena mereka suka membumbun para nabi sesuai dengan Wahyu 16 ayat 6. Nabi terlahir yang mereka mau bunbun, Yesus. Akhirnya Israel yang dulunya tinggi direndahkan oleh Allah. Yehezkiel 21 ayat 25, baca. Dulu aku meninggikan kamu, wahai Israel. Buktinya aku utus nabi-nabi banyak untuk kamu, tapi kamu suka membumbun para nabi. Maka bangsa yang dulunya tinggi aku rendahkan. Lalu dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan akan diambil dari kamu. Ya, akan diberikan kepada bangsa lain dari Ismail. Kenapa? Karena mereka sombong. Orang sombong akan dilenyapkan. Yesaya 29 ayat 20. Ya, bahkan kata Yesus, apa kata Yesus? Di dalam Matius 21 ayat 43, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, seriwil. Akan diambil, akan dikasihkan ke bangsa lain yang mengajarkan tauhid juga, meneruskan Abraham ajarannya. Summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya meneruskan ajaran nenek moyangnya Abraham, yaitu apa? Milah Ibrahim itu tauhid. Makanya umat Islam seluruh dunia sama seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yesus, tauhid. Kalau kalian kan enggak. Kalian ini ajaran pagan, Tuhannya 3, Lata, Uzza, Manat, ya, Zeus, Osiris, Isis, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu kalian itu pagan, Tuhannya 3. Kalau Yesus, Tuhanku 1, Markus 12:29. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Yohanes 17:3. Ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Jelas Tuhannya Yesus, Musa, Nabi Muhammad sama. Nah kalian ini perusak ajaran Yesus kalian. Itu. Silakan, dibantah. Besera Oten, besera akan Tuhan yang benar mengajarkan kebaikan. Tuhan yang benar mengajarkan keselamatan. Itu tertera di dalam Yunus 10 ayat 90 dan menegaskan Tuhan yang datang itu yang benar adalah Tuhan Bani Israel yang benar. Tidak ada satupun Tuhan yang selain Bani Israel yang dipercaya. Terima kasih. Oke. Sekarang kamu Tidak ada lagi Tuhan di abad ke-7, Bang. Oke, tenang. Sekarang gantian. Kalian ini
Walaupun kalian itu berapa jumlahnya, kalau gantian. Ya, tenang dulu, tenang ya. banget parkir wongnya. Aduh, gimana ini? Kok udah bisa dikendalikan ini? Sekarang gini, ajaran yang benar di bawah Nabi yang benar, dia mengajarkan kebaikan. Ayo, siapa yang mau dialog dengan saya? Pakai data, kebaikan-kebaikan itu. Karena kalau dalam Islam, ya, di dalam hadis Muslim, nomor 746, ketika Siti Aisyah ditanya, wahai Siti Aisyah, seperti apakah akhlaknya Rasulullah? Emangnya kamu tidak pernah baca Quran? Ya saya hafal Quran itu Aisyah. Ya seperti itulah akhlaknya Nabi. Emangnya kamu tidak tahu bagaimana Al-Quran mengajarkan? Misalnya, Nabi ini tidak pernah berkata kasar. Sebagaimana Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddun ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Di situ kita kalau berkata jangan berkata kasar. Bahkan Nabi tidak pernah marah. Karena dilarang marah-marah itu. La takdob kata Nabi. Sesuai dengan Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaid. Ya. Yang ketiga dalam Al-Quran. Diajarkan supaya berbaik kepada orang lain. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Ya. Jadi kita harus berbaik kepada orang lain. Sesuai surat An-Nisa 26. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, tidak boleh sombong. Luqman 18. Wala tusair khaddaka linnasi. Wala tamshi fil ardi maroha. Tidak boleh sombong. Bahkan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Nah, kalau saya mempelajari ajaran Yesus mengatakan, ngarang kau host. Makanya kalau supaya tidak ngarang, adu data kita. Apa ajaran Yesus? Saya bisa meneruskan Al-Quran dan hadis, mungkin bisa saya itu ratusan ayat tentang akhlaknya Rasulullah dalam Al-Quran. Nah sekarang, saya bantah semua. Enggak, bukan membantah. Bukan membantah. Tugas kamu coba tunjukkan ke saya akhlaknya Yesus. Ya, kalau saya dalam Al-Quran akhlak, bisa saya ratusan ayat. Tadi andaikan kalian tidak ganggu, akan saya teruskan ayat-ayatnya. Ajaran dalam Islam, dalam Al-Quran. Nah sekarang coba. Saya menemukan Yesus mengatakan, dia mengatakan orang guguk, mengatakan orang botol, ular beludak. Bahkan kalau kamu ingin menjadi pengikut aku, harus membenci kedua orang tuamu. Kalau ada orang mengikuti aku, tidak mau mengakui aku sebagai raja, bunuh dia. Ini saya puluhan data-data Yesus. Dia mengajarkan. Nah, oke. Enggak. Sekarang tugas kamu tunjukkan akhlak Yesus ke saya. Punya berapa data kamu? Silakan. Oke. Ayo. Yesus Kristen satu-satu bicara ya. Satu-satu bicara. Oke. Pegangan. Pegangan. Yesus nggak berdosa. Pakai ayat, pakai ayat. Pakai ayat, silakan. Lo pakai ayat. Loh. Pak Minasa buka perbedaan Muhammad sama Yesus, buka. Apa kamu? Orang pakai ratusan ayat, kamu mau bantah pakai curhat. Makanya kalau ngomong ke tahtas jangan sembarangan. Kamu bersin lu, saya punya data Quran dan Bible itu. Oke, silakan. Siapa sekarang yang mau dialog? Ayo. Pakai tema. Siapa yang mau dialog? Apa ini? Ada yang mampu. Dari tadi pakai data Minahasa. Kau ada data kau sama Ustaz Tata. Dari tadi saya beli kau. Ayo. Minahasa. Pakai data kau ya, jangan congor. Sama aja bang, kalian itu biar kita pakai data. Data bukan congor. Lanjut kau sama Ustaz Tata, lanjut kau. Masalahnya kau curhat pula di sini. Itu nggak mau percaya masalahnya. Pakai data Ini bukan kandang babi. Kayaknya pendatang baru ini. Kamu biar pakai data kalian juga nggak mau percaya kok, bagaimana? Loh, dari tadi kan data yang disampaikan. Susah, aduh. Bang, sudah pengalaman bang. Kami ini bang. Data bukan congor. Kalian bukan congor. Kalian yang congor.
Ini bukan kandang babi, jangan kayak congor babi kau. Data kau mana? Main sama Setata. Bacot aja kau. Bukan kandang babi nih, pakai data semuanya. Tadi Ustaz ada pakai data, semua pakai data, bukan pakai congor, bukan. Kalau pakai congor aja kita adu congor kita. Bang, Tata naik lagi. Bang Minasa, bongkar aja semua jarannya bang. Aku kaya bang. Bukan pakai congor ya, pakai data ya. Tapi kan dalil. Aku punya data bro. Ya udah, data kau mana? Data congor aja kau. Muhammad bisa nggak menyelamatkan umat manusia? Mana data kau tadi mana? Data kau yang sebut Yesus kebaikan Yesus mana? 1573 Bukhari 1573 surah 46 ayat 9 ya. Tegas di situ Muhammad tidak pernah tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Jeder. Yesus bisa menyelamatkan umat manusia. Muhammad tidak bisa. Tuhan kau saja waktu bisa menciptakan menyelamatkan umat manusia. lama sabatani. Tuhanku, tolong Tuhanku selamatkan aku. Kenapa kau tinggalkan? Jadi selamat. Muhammad tidak bisa menyelamatkan engkau semua ya, selain Yesus Kristus ya. Baik, Dan, Yesus, baik, ya. selain Yesus, baik, selain Yesus. Baik, Pak, baik. Ya. Yang menyelamatkan Muhammad Yesus, mengajarkan Pak, santai. ya. Santai satu. 12 Oktober Baik. 29. Nah, itu ajaran Baik. kalian itu. Ha. Baik, Pak, siapa yang menyelamatkan Yesus di Taman Getsemani? Pak, siapa yang menyelamatkan Yesus di Taman Getsemani? Ya Allah Bapak, Muhammad bisa enggak? Jadi Yesus diselamatkan. Iya. Ya. Muhammad bisa enggak? Pak, Yesus diselamatkan. Ini yang aku murtad, begini yang aku murtad. Yang aku murtad terus menghina Nabi Muhammad. Gini. Saudara, dengar dulu, Pak, dengar. Bisa nggak Tuhan disalib? Tuhan nggak bisa disalib, bro. Yesus disalib tidak? Yesus disalib, tapi ada jadi Yesus tuh. Bukan itu tanya. Saya ulang, Pak, santai. Bisa nggak Tuhan disalib? Bisa nggak Tuhan pakai kolor? Astagfirullahaladzim, Ustaz Arif. Tuhan nggak bisa disalib. Saya belum 5 menit. Sama Nabi. Saya belum 5 menit di sini, Ustaz Arif. Pak, saya bilang kalau mau gontok-gontokan open tutup kamera aja. Mas Solang dapat beri peringatan teman-teman. Teman-teman, ganti aja otennya, ganti yang mau dialog. Kalau KC ini ada perubahan dari dulu deh itu. Coba. Iya, silakan teman Kristen yang lain, kasihan. Saya izin dulu ya. Saya izin dulu. Harus turun. Iya, harus turun. Merah itu tetap merah. Ini nggak bisa nih, siapa ini? KC nih, bukan KC nih. KC bukan. KC bang. Bukan. Iya, iya KC. Iya dia. Hah? Dari kabur. Kasih makan tai lagi, mau makan tai, mau? Kabur. Kalau KC dia nggak mau diskusi lagi, karena dia mau berangkat Amerika, berangkat lagi dia nyusul ladies. Jadi dia sekarang disuruh nyanyi aja, lagi ngurus PB dia. Selesai PB-nya berangkat lagi dia terbang. Mujat lagi tuh, bukan KC tuh, bukan. Blender, jaga mulutmu Blender, jangan begitu. Ibu yang makan tai kemarin. Siapa? Kau bicara siapa? Kau bicara jangan, nggak bagus begitu, nggak baik. Makanya kalau satu, hah? Kau nggak makan babi? Aduh,
Kau kan makan babi kan? Ya, kenapa? Ya udah. Kau marah Ya kan bilang makan babi? Ya, iya. Ya udah, kenapa kau marah? Kenapa kau pusing kami makan babi? Dia Karena Yesus gak makan babi. Memang dasar. Karena Yesus gak makan babi. Tapi kau pengikut Yesus, kau bilang. Waduh, susah memang kalau memang otak-otak setengah kamu ini. Kau lah otak setengah. Ya udah diskusi aja Mana ini, otak Ustaz. bakar Udah. kau punya otak? Tidak, nggak guna. Oh, Ini ada hati sudah, percaya ini. aku mau turun saja. Silakan, Bu. Nggak guna. Bu, Komal Teta. jelek. Komal jelek sini. Loh, kok turun semua? Takut. Hati percaya kan sudah naik tadi. Alah, takut semua hotelnya, Pamulen. Terguncang Oten. Ya, kita dari tadi dengar Ustadz atas semua pakai data. Orang tuh pakai congor. Ya harus dihargai lah, jangan pakai congor.